Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak bunda semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Untuk anak-anak bunda, tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga imun tubuhnya, tetap jaga kebersihan agar kita bisa dilindungi oleh virus corona. Nah, hari ini adalah hari Senin. Biasanya hari Senin itu ialah hari di mana kita memulai aktivitas setiap minggunya. Nah, tetap semangat untuk anak bunda. Ingat, tugas seorang siswa ialah menuntut ilmu dan belajar. Nah, hari ini materi kita yaitu tentang sejarah Indonesia. Nah, untuk anak-anak bunda mohon disimak, kemudian dipahami, dibaca materinya. Bila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan kepada bunda. Nah, mari sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk anak bunda, silahkan simak video pembelajarannya. Baik, untuk anak-anak bunda, hari ini materi kita masih tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Baik, kalau materi yang kemarin kita membahas tentang berbagai macam konflik dan pergolakan yang terjadi di Indonesia, maka hari ini kita membahas tentang beberapa tokoh pejuang yang mempertahankan integrasi bangsa. Nah, yang pertama itu ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, Abdul Haris Nasution, Ahmad Yani, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh pejuang lainnya, tetapi kita hari ini hanya membahas kelima tokoh ini. Nah, yang pertama yaitu ada Soekarno. Nah, pasti anak-anak muda sudah sering mendengar ya tentang Soekarno. Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno ini diakui sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak masyarakat dunia, khususnya di negara-negara Asia Afrika. Berawal dari mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927, kiprahnya terjun ke dunia politik seakan tidak pernah berhenti, hingga wafatnya pada tahun 1970. Pada awal masa pemerintahannya, Indonesia banyak mengalami krisis dan kesulitan seperti pembentukan Negara Republik Indonesia, Serikat atau yang disingkat RIS, dan pergolakan di berbagai macam daerah. Nah, Dekret Presiden 5 Juli 1959 diberlakukan agar bangsa Indonesia tidak terus-menerus terombang-ambing dalam ketidakpastian akibat perpecahan ideologi dan aliran politik. Dari konsep pemikirannya, jelas Bung Karno ialah seseorang yang selalu memperjuangkan integrasi. Hal ini tampak bagaimana pemerintahannya berjuang dengan keras mempertahankan NKRI dan mengatasi sejumlah pemberontakan serta pergolakan yang berpotensi memecah belah bangsa. Kemudian selanjutnya yaitu ialah Muhammad Hatta. Hatta juga akrab dikenal dengan sebutan Bung Hatta, merupakan salah satu founding father Indonesia dan wakil presiden pertama. Hatta mempunyai sumbangan pemikiran penting bagi masyarakat Indonesia mengenai koperasi. Dasar-dasar pemikirannya kemudian dirumuskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi. Nah, Bung Hatta juga dikenal sebagai peletak dasar politik luar negeri Indonesia melalui pidatonya di depan KNIP pada 2 September 1948 yang diberi judul Mendayung di Antara Dua Karang. Bung Hatta mengatakan, mestikah kita, bangsa Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tidak ada pendirian lain yang harus kita ambil untuk mengejar cita-cita kita? Nah, menurut Bung Hatta, politik luar negeri Indonesia setidak-tidaknya mengandung 4 tujuan. Yang pertama yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menjaga keselamatan bangsa atau negara. Yang kedua yaitu yang tidak diproduksi atau tersedia dalam negeri. Kemudian yang ketiga perdamaian internasional dan yang keempat persaudaraan antar bangsa yang sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada Abdul Haris Nasution. Pada tahun 1948, Abdul Haris Nasution diangkat menjadi Komandan Divisi 3 Tentara Keamanan Rakyat. Dan pada tahun yang sama, Nasution dipindahkan ke Yogyakarta dan menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Perang. Dan pada tahun 1949 menjadi Panglima Komando Jawa. Nah,
Jasa dan pengabdiannya terhadap perjuangan tentu tidak perlu diragukan. Selama menjabat sebagai Panglima Komando Jawa, ia telah berhasil memadamkan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang diakhiri kematian Musso. Nasution juga berhasil memadamkan dan menyelesaikan gerakan PRRI atau Permesta yang berkembang di luar Jawa. Hasil pemikirannya banyak dituangkan dalam buku-buku yang ditulisnya, seperti Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, dan Sekitar Perang Kemerdekaan. Nah, dari buku-buku tersebut, yang paling banyak dijadikan bahan kajian adalah Pokok-pokok Gerilya. Karyanya ini menjadi bacaan wajib di Akademi Militer, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di sejumlah negara lainnya seperti Akademi Militer di West Point, Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu Ahmad Yani. Nah, Ahmad Yani tergabung dalam Peta atau Pembela Tanah Air pada tahun 1943. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan ia bergabung dengan Tentara Republik Melawan Belanda. Setelah kemerdekaan, Ahmad Yani menjadi Komandan TKR Purwokerto. Pada masa agresi militer Belanda I, pasukan yang dipimpinnya berhasil menahan serangan pasukan Belanda di daerah Pingit. Pada saat agresi militer Belanda II, ia pun dipercaya memegang jabatan Komandan Wegkreise II di daerah Kedu. Tak hanya berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan, Ahmad Yani pun berperan dalam mempertahankan integrasi bangsa. Ahmad Yani bersama pasukan Benteng Raiders berperan dalam penumpasan DIY atau TII di Jawa Tengah. Pada tahun 1992, ia diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Jenderal Ahana Sution. Ahmad Yani gugur sebagai pahlawan revolusi pada Oktober 1965 dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang sering dikenal dengan G30 SPKI. Nah, kemudian ada Ahmad Yani. Ahmad Yani tergabung dalam Peta atau Pembela Tanah Air pada tahun 1943. Selanjutnya pada masa kemerdekaan ia bergabung dengan Tentara Republik Melawan Belanda. Setelah kemerdekaan, Ahmad Yani menjadi Komandan TKR Purwokerto. Pada masa agresi militer Belanda I, pasukan yang dipimpinnya berhasil menahan serangan pasukan Belanda di daerah Pingit. Pada saat agresi militer Belanda II, ia pun dipercaya memegang jabatan Komandan Wegkreis II di daerah Kedu. Tak hanya berjuang melawan penjajah, untuk meraih kemerdekaan, Ahmad Yani pun berperan dalam mempertahankan integrasi bangsa. Ahmad Yani bersama pasukan Benteng Raiders berperan dalam penumpasan DI atau TI di Jawa Tengah. Selanjutnya itu yang terakhir Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki nama asli Bandoro Raden Mas Dorojatun. Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1912 dan merupakan putra sulung Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Sejak muda, Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah mengecap pendidikan Belanda. Setelah lulus dari Hoogre Burgers School atau HBS, ia melanjutkan kuliahnya ke Belanda di Rijksuniversiteit Leiden dengan mengambil 2 jurusan sekaligus, ekonomi dan ideologi atau keilmuan tentang Indonesia. Ketika Perang Dunia II meletus, Sri Sultan Hamengkubuwono IX kembali ke tanah air dan kemudian dilantik sebagai Sultan menggantikan ayahnya. Pada kemerdekaan Indonesia, ia terus aktif di dunia politik dan pernah menjabat sebagai Menteri Negara pada masa Kabinet Syahril III, Amir Syarifuddin I, dan Kabinet Hatta I. Pada 20 Maret 1973, ia diangkat sebagai Wakil Presiden kedua masa Orde Baru. Nasionalisme Sultan tidak diragukan lagi dan telah ditunjukkan sejak awal pemerintahan Republik Indonesia. Ketika negara baru ini dibentuk, tanpa ragu ia menyatakan secara resmi bahwa Yogyakarta berada dalam wilayah NKRI. Hal ini saja menunjukkan sikapnya pro-integrasi, meskipun sebagai raja ia dapat saja mempertahankan pemerintahannya sendiri di Yogyakarta. Hamengkubuwono IX dikenal juga sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Penghargaan yang diterimanya dari Boy Scout Amerika, Lencana Tunas Kencana Pramuka Indonesia menunjukkan perhatiannya terhadap pembinaan generasi muda. Menurutnya, kegiatan kepemudaan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Di tangan pemudalah semangat nasionalisme atau kebangsaan dan semangat cinta tanah air akan diwariskan untuk terus dipertahankan. Sekian materi hari ini untuk sejarah Indonesia di kelas 12. Baik, sekian video pembelajaran dari Bunda. Semoga anak-anak Bunda bisa memahami dan mohon maaf bila Bunda ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.